katakan ya Muhammad, hei ahli kitab, mencakup Yahudi dan Nasrani, tidaklah kalian menyiksa kami kecuali karena kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami atau apa yang diturunkan kepada sebelum kami, dan kebanyakan kalian adalah manusia-manusia fasik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang kisah Ashabul Ukhdud, dan semua bicara tentang kebengisan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Dan hari ini kita saksikan dengan kedua mata kita berita-berita yang datang dari saudara kita di Palestina sana. Hampir setiap saat berita itu kita bisa tonton dan kita bisa baca. Dari penyiksaan orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman, mulai dari anak-anak sampai orang tua, mulai menghancurkan fasilitas ibadah sampai kepada fasilitas umum, belum lagi rumah-rumah, kemudian fasilitas-fasilitas yang harusnya orang-orang yang beriman bisa berlindung di situ. Sebenarnya tidak aneh kalau kita mengacu kepada surah Al-Isra ayat 4-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'luwanna uluwan kabira." Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan berbuat kerusakan di permukaan bumi 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang sangat besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti berlaku. Thumma radadna lakumul qarra alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok-kelompok yang sangat besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memang sudah memberikan takdir bahwa Bani Israel akan melakukan kerusakan 2 kali. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksud kerusakan yang pertama adalah mereka membunuh para nabi. Mereka mengingkari kitab Taurat dengan cara mentahrif, merubah-rubah kitab-kitab langit. Kemudian juga membunuh orang-orang baik dari kalangan orang-orang saleh dan para nabi. Termasuk juga mereka melakukan kesombongan dan kesewenang-wenangan dan menghinakan Baitul Maqdis. Maka sejak itulah Allah kirim penguasa zalim dan menghabiskan mereka. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dikirim kepada mereka Raja Babil. Siapa Raja Babil? Bukhtun Nasr. Membawa pasukan besar kemudian menjajah tanah Palestina dan membunuh semua orang Yahudi. Wanita dan anak-anaknya kemudian dibawa ke Irak dan dijadikan budak. Yang tidak terbunuh kemudian berhasil lari, maka mereka lari kemana-mana. Ini kerusakan pertama, dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan dari kerusakan itu.
lah kerusakan yang kedua, dan itu akan terus berlangsung sampai hari ini. Kita lihat hari ini bagaimana sombongnya dan congkaknya orang-orang Yahudi itu. Setiap hari mereka membunuh warga Palestina. Setiap hari, ya, ada saja orang yang meninggal. Karena kalau kita bayangkan ikhwatu fiddin, kita renungkanlah kepada kita saja. Kita ini berada di kota Batam, dikelilingi laut, tidak bisa keluar dari kota Batam kecuali menyeberang. Tiba-tiba kemudian kota Batam ini dari seluruh penjurunya dikepung. Berarti kita ini seolah-olah berada di penjara besar di kota Batam ini. Itulah kondisi Palestina. Mau keluar dari mana coba Palestina ini? Semua sudah dikepung. Dari daratnya, dari udaranya, dari lautnya. Nggak bisa mereka keluar. Semua jalur yang bisa mereka keluar semua dihadang. Coba antum bayangkan kalau seandainya kita yang berada di posisi negeri Palestina itu, setiap hari pesawat tempur itu berada di atas kepala. Coba antum dapat keamanan dari mana tuh? Mau ibadah di masjid, ya masjid target pula pengeboman. Mau kemudian mau bekerja di kantor, pesawat tempur pula di atas kantor pula. Kita umpamanya mau ngirim anak-anak kita ke sekolah, makanya ada istilah jangan harap anak-anak yang pergi sekolah itu bisa kembali dengan selamat. Karena pesawat-pesawat itu juga berada di atas sekolah anak-anak dan targetnya memang anak-anak. Karena mereka tidak hendak warga Palestina itu kemudian bergenerasi. Maunya itu memang dihabiskan. Kalau perlu kemudian wanita-wanitanya dibantai. Sehingga ada istilah perkataan mereka itu supaya jangan melahirkan ular-ular katanya. Karena warga Palestina dianggap binatang oleh orang-orang Israel itu. Kita akan mendapatkan keamanan dari mana coba? Pesawat di atas rumah, mau sekolah di atas sekolah, mau ke rumah sakit juga digempur rumah sakit, mau ke masjid juga jadi sasaran tembak kan gitu ya. Stres orang sana itu. Antum tidak bisa istirahat sebagaimana yang antum lakukan hari ini kan. Kita bisa tidur dengan nyenyak, makan dengan lezat, minum dengan enak, jalan ke sana kemari juga tenang. Tidak ada yang bisa menghalangi aktivitas kita, baik bekerja, baik ibadah, baik bermain, dan begitu seterusnya coba. Lah ini kan harusnya yang seperti ini kita syukuri ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Anehnya orang itu tidak pernah bersyukur. Karena kita tidak pernah hidup di negeri konflik masalahnya. Coba kalau pernah antum hidup di negeri konflik, antum bisa bayangkan susahnya mereka itu. Dan ini kezaliman besar ikhwan yang dilakukan orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin yang ada di Palestina dari zaman ke zaman. Kenapa kemudian orang-orang Yahudi itu benci sekali kepada orang-orang Palestina coba? Sampai kalau bisa tanahnya diambil, orangnya dibantai. Jawabannya ada pada ayat yang kita baca ini. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka melakukan pembantaian, melakukan pembunuhan, menyakiti orang-orang yang beriman, kecuali karena orang-orang yang diperangi itu mereka beriman kepada Allah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena keimanan mereka sebagaimana umat sebelumnya kan, umat-umat sebelumnya, bagaimana Ibrahim dibakar karena beriman. Bagaimana pula kisah orang-orang yang beriman di Najran yang kisahnya disebut dengan Ashabul Uhdud karena mereka beriman. Bagaimana pembakaran seorang raja Persia kepada orang-orang yang menolak kemungkarannya akhirnya dibakar karena beriman. Dan begitu seterusnya. Termasuk saudara-saudara kita yang di luar Palestina, kita kenal dulu sejarah orang-orang yang ada di mana tuh? Ya. Di Bosnia sebelumnya kan, kemudian juga baru-baru di Filipina gitu ya, dan banyak sekali sebenarnya
Tapi memang hari ini kita dikejutkan luar biasa karena hari-hari kita dipertontonkan video-video pendek yang di-share ke sana kemari, bagaimana bayi bergelimpangan, berdarah sana sini, anak yang tanggung-tanggung yang enggak berdosa. Setiap hari ada orang mati. Allah mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi yang tidak berdosa itu kelak di hadapan Allah akan meminta pertanggungjawaban sebab apa aku dibunuh, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan petik pelajaran dari ayat ini. Di sini ada pelajaran besar tentang tahdzir, peringatan Islam dari kezaliman. Karena dari mukaddimah tadi, bagaimana bengisnya orang-orang Yahudi kepada orang-orang Islam yang di Palestina ini semakin mengokohkan keyakinan kita akan kebencian orang-orang kafir kepada kita. Maka jangan pernah katakan bahwa mereka saudara kita dengan mendengungkan pluralisme dalam Islam. Bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu benar. Maka dengan kejadian ini harusnya mereka melek mata lah. Kalau memang semua agama benar, kenapa kemudian orang-orang Yahudi membantai orang Islam? Samanya dari mana? Ya. Maka dari sini makin mantap. Betul kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha, lan di sini li ta'bid. Ta'bid diaturnya selamanya, ta'bid itu. Lan apabila masuk kepada fi'lul mudhari, di antara maknanya adalah li ta'bid. Li ta'bid itu selamanya. Sampai kiamat maksudnya. Orang Yahudi itu sampai kiamat, orang Nasrani itu sampai kiamat tidak akan redha kepada kita kaum muslimin sampai kita mengikuti agama mereka. Makanya mereka akan terus melakukan kezaliman, ikhwan. Mereka tidak akan segan-segan membunuh, menghancurkan, membombardir. Bila perlu membumi hanguskan semuanya. Itu memang tujuan mereka. Dan ini kezaliman yang sangat besar, menumpahkan darah kaum muslimin. Makanya Islam sendiri sangat-sangat mengecam kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim." Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di permukaan bumi tanpa ada hak yang dibenarkan, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul juga mengatakan, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati jangan kalian berlaku zalim, karena zalim itu kegelapan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemarin saya sempat ditanya oleh salah satu ikhwan kita, Ustaz, sekarang seluruh kaum muslimin di berbagai macam negara sudah ikut angkat suara. Sebagian mereka di negeri-negeri mereka berdemo ke kedutaan Israel, ke kedutaan Amerika, kedutaan Inggris, pokoknya negara-negara barat yang pro-Israel. Bahkan digaungkan untuk berdoa di mana-mana untuk kehancuran Zionis Israel. Kok sampai hari ini Zionis kok enggak hancur-hancur ya? Malah tiap hari Palestina 100-200-an bahkan ribuan jiwa, bahkan sampai per tanggal malam ini barusan tadi melihat berita sudah hampir mencapai 3.500 jiwa lebih yang melayang. Hanya hitungan belasan hari, ikhwan. Belasan hari bisa sampai ribuan jiwa melayang dari warga sipil itu. Sekarang dunia, terutama kaum muslimin di mana-mana sudah menggaungkan doa. Bukankah doa-doa orang yang dizalimi itu mustajab? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengirim azab kepada Israel tanpa harus diserang oleh Hamas umpamanya kan? Sudah dihancurkan saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Bukankah Allah sanggup mengirim gempa, mengirim tsunami, mengirim apa? Kenapa kok tenang-tenang saja negeri Israel itu? Yang ada asik saja menembaki warga Palestina, membantai satu persatu, jiwa melayang sampai ribuan seperti ini. Kalau ada orang yang bertanya seperti ini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita bisa jawab, kenapa Allah tidak segerakan azab kepada orang-orang zalim Zionis itu, Yahudi jahat itu. Di beberapa ayat dalam Al-Quran sebagai renungan, sebutkan dalam surah An-Nahl di 61, Allah mengatakan, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmin, lau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim, ma taraka 'alaiha min dabbatin." Kalaulah Allah menghukum manusia, kalau saja Allah subhanahu wa ta'ala harus menghukum manusia karena kezalimannya, setiap berbuat zalim Allah hukum, niscaya tidak akan ada yang tersisa di permukaan bumi ini. Kalau setiap kezaliman langsung dikirim azab, enggak ada manusia yang bisa hidup di permukaan bumi ini. Walakin kata Allah, yuakhiruhum ila ajalin musamma, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Akan tetapi Allah terkadang menangguhkan mereka sampai batas waktu yang ditentukan. Maka apabila ajal tiba kepada mereka, mereka tidak mungkin mampu menunda atau mempercepat ajalnya. Dalam surah Fatir ayat 45-nya Allah mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dhabbatin. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan kezaliman mereka, berbuat dosa mereka atau kejahatan mereka, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi ini satu makhluk melata pun yang hidup di atasnya. Walakin akan tetapi yuakhiruhum ila ajalin musamma, fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan kepada mereka sampai waktu yang ditentukan, maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kemudian juga di surah Al-Kahfi ayat 58 Allah mengatakan, wa rabbukal ghafur dzur rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la ajjala lahumul adzab bal lahum mau'idun lan yajidu min dunihi maubila. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk dapat menyiksanya, yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surah Ibrahim 42-nya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari perbuatan orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Allah sengaja menangguhkan mereka sampai hari pada waktu mata-mata mereka akan terbelalak. Dan juga Allah mengatakan dalam surah yang lainnya, wa yasta'jilunaka bil adzab laula ajalum musamma la ja'ahumul adzab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalaulah bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba sementara mereka tidak menyadarinya. Taib, dari beberapa ayat ini kita bisa pahami kenapa Allah tidak menyegerakan azab kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka semena-mena begitu ya? Semena-mena artinya sesuka-suka mereka membantai kaum muslimin yang ada di sana. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kalau mengazab setiap perbuatan zalim, siapa yang tidak pernah berbuat zalim, ikhwan? Kita aja berbuat zalim. Kalau setiap kezaliman harus dihukum, tidak ada manusia yang tidak berbuat zalim, ikhwan.
maka tidak ada di permukaan bumi ini manusia nanti yang hidup tuh, karena semua orang buat zalim kan. Tapi namanya kezaliman itu kan ada tingkatannya. Tapi kalau seandainya kezaliman itu sudah melampau, maka Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, sudah mempersiapkan skenarionya. Bagaimana orang-orang Yahudi yang melakukan kezaliman itu kelak akan merasakan apa yang telah mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Karena mereka dibiarkan seperti itu hanya sekedar istidraj. Tahu istidraj? Istidraj itu mereka berada di atas kenikmatan dan mereka tidak dicabut kenikmatannya walaupun mereka bermaksiat kepada Allah. Itulah istidraj. Sengaja mereka dimenangkan. Karena ketika kemudian mereka di atas kesenangan, makanya Allah mengatakan innama numli lahum liyazdadu itsma walahum adzabun alim. Jadi sengaja mereka ditangguhkan supaya bertambah-tambah dosa mereka dan kelak akan datang azab yang menghinakan kepada mereka. Maka bersabarlah, kemenangan itu akan datang. Kemenangan itu akan datang. Dan tidak mungkin kezaliman itu dibiarkan selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka akan mendapatkan batunya. Kita harus yakin, ya. Kita tetap berdoa, terus berdoa kepada saudara kita agar Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan kita berdoa supaya Allah mengirim kehancurannya kepada orang-orang Zionis Yahudi yang terus-menerus setiap hari menyakiti kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita melihat sejarah, apa yang dilakukan orang-orang Yahudi hari ini persis seperti yang dilakukan Namrud dan Fir'aun. Apa yang dilakukan Namrud dan Fir'aun? Sama-sama dua raja ini ketakutan kehilangan kekuasaan. Akhirnya dua raja ini membantai bayi-bayi yang tidak bersalah kan? Baik Namrud atau Fir'aun. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kebengisan Fir'aun itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? Bagaimana Fir'aun itu yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah, coba. Dibantai bayi-bayi itu. Bahkan setiap ada wanita hamil ditunggunya. Kemudian kalau melahirkan anak laki-laki, bantai. Begitulah perbuatan Fir'aun. Membantai anak-anak. Nah, seperti sekarang, bayangkan. Kebanyakan korban bombardir Zionis Yahudi itu siapa? Anak-anak, ikhwan. Kebanyakan mayoritas anak-anak yang mati itu. Anak-anak yang tidak bersalah, yang tidak bisa lari, mereka berada di rumahnya, mereka berada di sekolahnya, bahkan orang-orang yang sedang berlindung, yang menurut mereka tempat aman loh di rumah sakit, banyak orang tua yang menitipkan anaknya di situ, karena dikiranya rumah sakit itu tempat aman, makanya mereka menitipkan anak-anaknya di situ. Rupanya rumah sakit juga dibom juga, sekali bom 600 orang hilang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebengisan itu persis seperti kebengisan Fir'aun dan juga Namrud, membantai anak-anak itu orang-orang Yahudi itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahu fil yammi fanzur kaifa kana aqibatu dzalimin. Tapi lihat kesudahan Fir'aun. Allah mengatakan kami siksa si Fir'aun dan seluruh bala tentaranya, dan kami tenggelamkan di dasar lautan, supaya manusia melihat bagaimana akibat perlakuan orang-orang zalim itu. Pasti ada saatnya Zionis Yahudi itu dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, anehnya kadang-kadang kita ini ya, dengan semangatnya mengecam orang-orang Zionis Yahudi, sampai demo ke jalan-jalan, sampai membakar bendera-bendera Israel itu, dibakarnya itu saking bencinya kepada Israel. Tapi tidak sesuai dengan perilaku mereka sehari-hari. Maknanya benci Yahudi hanya sekedar di lisan saja, tapi perbuatannya niru Yahudi. Itu masalahnya. Lalu apa gunanya coba?
Kalau kita berteriak-teriak gitu kan, dilaknat Israel gitu. Hancurlah Zionis Yahudi itu. Tapi perbuatan kita sehari-hari ini Yahudi ini apa gunanya, ikhwan? Yang lebih parah lagi, bahkan sampai di antara kita itu mengidolakan tokoh-tokoh yang jelas-jelas murni Yahudi. Seperti siapa? Tokoh-tokoh Yahudi itu? David Beckham, Yahudi. Kan itu. Wah, kalau sudah Beckham dah semua paham tuh. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kan banyak tuh tokoh-tokoh Yahudi. Betul ya, David Beckham Yahudi belum? Siapa yang tahu? Ya. Messi. Yahudi banyak kan? Yang Yahudi itu. Kita pakai kaosnya pula. Dicetak kaosnya, dikasih nomor dia pula. Kita teriak-teriak benci Yahudi, pakai kaos bolanya dia pula. Mana loyalitas kita? Wal baronya itu di mana, ikhwan? Meletakkan loyalitas dan berlepas dirinya itu loh di mana? Jadi apa yang Anda teriakkan? Hancur Zionis, hancur Yahudi, hancur PKI itu apa gitu kan? Kelakuan Anda saja tidak lebih dan kurang seperti Yahudi. Persis yang disabdakan Nabi SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhulu juhra dhabbin la dakhaltumuh, kata Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, maksudnya Yahudi Nasrani, sejengkal demi sejengkal, masih kurang sehasta demi sehasta, masih kurang sedepa demi sedepa, sampai kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak yang berkelok sekalipun kita ikut masuk di belakangnya. Betapa banyak kaum muslimin yang masih menonton film-film produksi Yahudi, produser-produser Yahudi yang membuat film-film spektakuler dunia kan. Itu kan mereka itu di belakangnya. Belum lagi kartun-kartun Mickey Mouse itu apa tuh. Ya. Itu kan buatan-buatan mereka. Lah kita masih cinta dengan produknya. Kita berteriak-teriak pula lah benci kepada Yahudi. Anda tidak benci Yahudi, hanya di lisan saja. Jadi kalau kita memang benci kepada Yahudi, letakkan loyalitas kita. Mana wal baro kita itu? Letakkan. Walaknya kepada siapa, baroknya kepada siapa, loyalitasnya kepada siapa, berlepas dirinya kepada siapa. Nah, kalau kita memang meletakkan loyalitas kepada Allah, kepada Rasul dan orang-orang yang beriman, tanggalkan. Jangan sampai kemudian ada kecintaan, kebanggaan, pujian kepada tokoh-tokoh mereka, selebritis mereka, pemain bola mereka, benci juga mereka. Kalau itu terang-terangan. Apalagi kalau umpamanya ada produk-produk yang jelas-jelas kemudian mendanai perang melawan Palestina, menghancurkan kaum muslimin. Kita beli produknya pula, rupanya uangnya untuk membeli bom menghancurkan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dengan adanya kondisi hari ini makin jelas kita ini bahwa orang kafir itu benci dengan kita, ya kawan. Benci dengan kita. Tanpa kita berbicara soal perselisihan atau kontroversi dan yang lain tentang masalah, karena yang menyerbu Hamas dulu kemudian mereka balas dendam dan begitu saja. Kita kesampingkan dulu masalah ini. Masalah Hamas, Hizbullah, udahlah kita tidak bicara. Tapi kita bicara soal kemanusiaan hari ini. Yang dibantai itulah saudara-saudara kita. Yang dibantai itu agamanya sama dengan kita, meyakini rukun Islam dan meyakini rukun iman. Seandainya pun mereka adalah orang kafir, tapi mereka masih manusia. Kalau seandainya kemudian dibantai tanpa ada hak yang dibenarkan, seorang muslim membunuh orang kafir ini tidak memerangi, kita bunuh. Boleh jadi mungkin dia zimmi, boleh jadi mungkin dia ahdi, boleh jadi dia musta'man, bukan harbi, bukan kafir yang memerangi kita. Kita bantai. Rasul marah dan mengatakan, man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir yang ada perjanjian dengan kita kaum muslimin, kemudian kita bantai orang kafir itu, kita tidak akan mencium bau surga.
Apalagi yang dibantai ini kaum muslimin, saudara kita. Saudara kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya teruslah kita berdoa dalam waktu-waktu yang sangat mustajab, ibadah-ibadah yang mustajab, dalam solat-solat kita, sepertiga malam kita, ketika hujan turun, ketika di antara dua azan dan qomat, ketika di antara dua khutbah, ketika hari Jumat pada asar, dan banyak waktu-waktu mustajab. Kita doakan saudara-saudara kita, karena mendoakan kebaikan kepada saudara kita itu sama dengan mendoakan kepada kita sendiri, ikhwan. Kata Nabi SAW, siapa yang mendoakan kepada saudaranya tanpa dia tahu kita doakan kebaikan, malaikat akan datang dan mengatakan walaka mithlu, maka seperti itu juga engkau akan dapat, katanya. Jadi kalau seandainya kita doakan, saya mendoakan antum, anda tidak tahu antum tidak tahu saya mendoakan antum, semoga antum diluaskan rizkinya, antum tidak tahu saya doakan, maka malaikat akan datang kepada saya, untukmu juga semoga diluaskan rizkinya. Jadi kalau kita mendoakan mereka dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan datang kepada kita yang mendoakannya. Apa susahnya mendoakan mereka? Ketika katakan, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita, maka malaikat akan datang dan Allah juga menolong kamu. Jadi gak ada ruginya kita mendoakan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga mendoakan keampunan. Bahkan ada hadis yang mengatakan, siapa yang memintakan ampun kepada saudaranya yang beriman dari kalangan perempuan ataupun laki-laki, maka setiap orang yang beriman yang antum doakan dengan istighfar, itu satu kebaikan, ikhwan. Jadi kalau seandainya antum duduk dan antum angkat, ya Allah, Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal ammat, umpamanya. Ya Allah, ampunilah dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dan dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan di mana saja, baik yang hidup ataupun yang mati, maka antum akan mendapatkan kebaikan sebanyak orang yang antum doakan. Antum bisa hitung berapa orang Islam yang beriman satu dunia ini? Mana antum tahu? Berapa jumlahnya coba? Yang sekarang hidup di Indonesia saja berapa jumlah orang yang beriman? Kita tidak tahu, kan? Bagaimana satu dunia tuh? Makin tidak tahu lagi jumlahnya. Yang laki-lakinya, yang perempuannya, yang hidupnya, yang sudah dikuburnya, yang manusianya, yang jinnya. Berapa miliar itu. Cukup kita berdoa seperti itu, kita akan mendapatkan setiap satu kepala satu kebaikan. Jadi kalau kita ngomong, ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada. Berarti kalimat ini apa? Mencakup semua orang mukmin yang ada di dunia, baik di alam nyata yang masih hidup atau di alam gaib yang sudah mati, kan? Setiap satu kepala satu kebaikan loh antum. Berarti kalau orang, anggaplah satu dunia ini 3 miliar orang yang beriman, dan kita katakan, ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada, berarti kita mendapatkan 3 miliar pahala, gitu maksudnya. Hanya ngomong gitu saja. Itu kan luar biasa. Itu baru yang hidup, yang matinya lagi belum dihitung. Itu baru manusianya, jinnya juga, jin kan yang beriman juga. Kan makin banyak juga itu. Ya, makanya jangan bakhil kalau beriman tuh. Ini beriman hanya untuk dirinya saja, berdoa, ya Allah ampuni saya, yang lain gak usah, katanya. Gimana ceritanya? Antum bakhil, antum. Makanya kalau aneh kalau ada datang ke kuburan, mungkin kuburan bapaknya, kuburan ibunya, dia berdoa di situ aja. Yang sebelah-sebelahnya nggak berdoakan sama dia itu. Doakan juga, itu kebaikan kita, satu kepala satu kebaikan loh. Kalau di kuburan Tamyang itu ada 100 yang dikubur, berarti 100 kebaikan kita dapat tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa ayat ini lebih mematangkan keyakinan kepada kita betapa bencinya orang-orang Yahudi. Yang kedua, ini juga pelajaran besar. Kekalahan kaum muslimin di tangan orang-orang kafir. Kenapa tidak sebaliknya orang-orang yang beriman di Palestina memporak-porandakan orang Israel, tapi ini sebaliknya pula, orang Israel menghabiskan orang Islam. Negeri Palestina ini dikelilingi negeri Arab, mayoritas Muslim. Ya, mayoritas Muslim kan mereka itu. Yang banyak orang kafir kan di barat sana. Ya. Tapi kenapa kaum muslimin mengalami kekalahan di sini? Sebenarnya tidak heran bagi kita, karena 14 abad yang silam Nabi SAW sudah memperkirakan. Kata Nabi SAW, yushiku an tada'a alaikum
kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kalian dikepung oleh musuh-musuh kalian, kata Rasul. Seperti nampan berisi makanan dikeroyok oleh orang-orang lapar dari mana-mana. Ada orang lapar banyak, ada nampan penuh dengan makanan, wah apa enggak rebutan tuh, ya. Orang lapar, banyak lagi, nampaknya cuma satu. Sehingga ini permisalan dari Nabi itu. Lah nanti kaum muslim itu seperti nampan itu. Yang merebutkan itu orang-orang kafir. Makanya sahabat heran, amin qillatin nahnu yauma idzin, Rasul, apakah karena kami sedikit sehingga mereka bisa mengepung kami, bisa mengalahkan kami? Kata Nabi SAW, bal antum yauma idzin katsirun, bahkan kalian banyak, kata Rasul. Lebih banyak dari orang kafir lagi katanya. Tetapi banyaknya kalian, kata Rasul, kagusa isail, seperti buih yang ada di lautan. Walaupun banyak jumlahnya dihempas-hempas gelombang. Kenapa demikian? Karena sudah dicabut perasaan takut dari musuh-musuh kalian, dan Allah tanamkan perasaan alwahan, kelemahan pada hati kalian. Sahabat bertanya, apa itu wahan, kelemahan itu Rasul? Maka Rasul mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, karena terlampau menjunjung dunia yang berakhir dengan takut dengan kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetapi kita yakin Palestina tidak mungkin hilang dari bumi Palestina. Palestina akan tetap ada. Al-Quds akan tetap ada. Sehebat apapun orang-orang Yahudi hendak mengusir warga Palestina, menguasai tanah Palestina, menguasai Al-Quds, Masjidil Aqsa, tanah suci bagi kaum muslimin, tetap tanah suci itu dan Masjidil Aqsa akan tetap menjadi milik kita kaum muslimin. Akan tetap. Karena itu sabda Nabi SAW bahwa nanti di akhir zaman ketika kekhilafahan tegak di bumi Baitul Maqdis, maka robohlah Yathrib. Dan ketika itu Baitul Maqdis menjadi kekuatan, tempat kekuatan kaum muslimin. Dengan kekuatan itu kaum muslimin akan menguasai dunia, dan kita sangat yakin. Ya, walaupun mungkin hari ini kita lihat kaum muslimin lemah, tetapi ada saatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu akan diputar, ikhwan. Enggak mungkin kondisi gini saja, pasti akan diputar juga nanti itu. Nabi saja kadang menang, kadang kalah kan. Ya, Nabi berperang kan kadang menang, kadang di Badar menang, di Uhud kalah, kan begitu. Kemudian di Khandaq awalnya kalah, di akhirnya awalnya menang. Di Hunain awalnya kalah, di akhirnya menang. Begitulah peperangan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu akan diputar. Tetapi masalahnya yang namanya perang itu pasti akan banyak korban yang berjatuhan. Sekarang yang kita saksikanlah justru korban itu bukan dari pihak tentara, tapi kebanyakan orang-orang sivil, anak-anak, perempuan, orang-orang yang tidak bersalah. Bahkan kita tidak kuat kalau melihat cuplikan video mereka yang luar biasa. Kenapa mesti mereka jadi sasaran? Kalau bukan kezaliman, apa namanya? Tidak ada kezaliman yang lebih besar dibandingkan menumpahkan darah dari jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Wallahu a'lam.